Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kita bicara tentang iman, iman ini memang sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Gak bisa dilogikakan. Tapi hal-hal yang membuat kita sampai kepada iman, membuat kita tahu tentang iman itu apa, supaya kita yakin bahwa yang kita imani ini adalah sesuatu yang benar, bukan mengada-ngada, bukan sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Itu bisa otak kita menalar dan memikirkannya. Contohnya gimana? Misal begini, kalau umat Islam ya, kalau saya mengomentari keyakinan agama lain, saya kira kurang proporsional, apalagi menyangkut keimanan. Dalam Islam, misalnya kita beriman, bukan misalnya, dalam Islam beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada qadar baik dan buruk, beriman kepada hari kiamat. Itu iman kita, orang Islam. Nah, salah satu kita anggap, misalnya beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, kita tidak bisa langsung beriman kepada zatnya, karena zatnya kita tidak lihat. Nah, justru karena itu, bahasa yang dipakai adalah iman. Bukan yang dipakai adalah bahasa logika, bahasa ilmu. Tapi kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu wajib, wujudnya, zatnya ada, eksistensinya ada, melalui apa yang dia ciptakan. Misalnya yang mengantarkan kita kepada logika yang demikian, begini. Ada orang, ini misal ini, bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Ada orang, dia membangun istana, dia membangun gedung, dia membangun jembatan. Tapi 100 tahun kemudian dia sudah tidak ada. Dia sudah mati. Nah, bangunan-bangunan tadi, itu tidak ada dengan sendirinya kan. Itu ada yang menciptakan, itu ada yang membangunnya. Dan peralatannya, bahan-bahannya semua yang ada di bumi ini, bukan dia yang buat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Semua yang ada di dunia ini, di bumi ini, itu Tuhan yang buat. Ada perbedaan kan? Nah, jadi untuk mengantarkan kita pada keyakinan bahwa Tuhan itu ada, ya melalui hasil ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui statementnya, yaitu adanya kitab suci yang menjelaskan tentang keberadaannya. Dan di dalam kitab suci itu berisi syariat-syariat, peraturan-peraturan agama, dan bagaimana cara beribadah kepadanya, dan bagaimana cara beriman kepadanya. Selanjutnya, ketika kita sudah mempelajari itu, terbukalah pikiran dan hati kita. Cuma pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan menyampaikan kitab suci itu kepada kita? Apa dia datang langsung kepada kita? Dia kasihkan nih buku, baca. Enggak begitu juga. Kalau dalam Islam, itu dilakukan melalui malaikat Jibril. Tuhan berfirman, firmannya disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk qaul atau kata-kata. Misalnya menyuruh sholat, menyuruh puasa, dan lain sebagainya. Disampaikan oleh malaikat Jibril sebagai utusan Tuhan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Jadi, Allah Subhanahu wa taala punya utusan namanya malaikat Jibril, yang malaikat Jibril ini tinggal di surga. Tapi Allah juga punya nabi dan rasul yang hidupnya di dunia, di bumi. Nah, oleh karena itu, sebagai nabi dan rasul yang ada di bumi, menerima firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, nabi dan rasul inilah yang menjelaskan kemudian tentang firman-firman Tuhan tadi, bagaimana cara sholatnya. Karena mungkin saja cara sholat itu tidak mendetail, ya kan? Misalnya cara berwudu, ya, cara berwudu itu dengan mengusap wajah dari ujung jari sampai ujung siku, bahkan dilebihkan sedikit. Kemudian mengusap rambut atau kepala, lalu mencuci kedua kaki. Itu caranya bagaimana? Apa begini? Mencuci muka, selesai. Atau ini sampai kemari, sampai sini juga, belakang telinga. Ini apakah digini-gini kan? Itu nggak ada di dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Itu diajarkan oleh Rasul. Itulah fungsinya Rasul. Oke, nah itu cerita kita beriman kepada Allah. Dan Rasul itulah yang menjelaskan tentang eksistensi, tentang zat Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah yang kita tidak mampu melihatnya. Bukan karena Allah tidak ada. Kita tidak mampu melihatnya. Tidak ada itu karena kita tidak mampu melihatnya. Kalau kita mampu melihatnya, zat Allah itu ada. Allah itu ada. Masalah kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu? Karena kapasitas diri kita ini yang terbatas. Nggak usah mau melihat Allah yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Kita mau tahu tentang orang yang 100 tahun sudah mati dan dia membuat bangunan baru 100 tahun, belum 1000 tahun. Itu saja kita mengalami kesulitan. Ya kan? Untuk mencarinya di mana. Dan kalaupun ada, mungkin muminya pun tidak ada. Mungkin sudah jadi tanah. Ya kan? Mungkin kuburannya di mana pun kita tidak tahu. Apalagi Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini jutaan tahun yang lalu. Nah, jadi dengan iman itu Rasul menceritakan. Pertanyaannya sekarang, Tuhan yang dianggap sebagai Tuhan itu benar atau tidak? Malaikat yang dianggap sebagai malaikat itu benar atau tidak? Rasul yang kita anggap sebagai nabi dan rasul betul atau tidak? Itu ada proses-proses ujian yang dilalui oleh manusia, oleh nabi dan rasul itu. Banyak orang tidak percaya, tapi banyak yang percaya. Nah, pertama bagaimana percaya?
Ya, secara logika, secara pemikiran, ada hal-hal yang bisa kita pikirkan dari apa yang disampaikan. Yang kedua, hidayah. Hidayah datang ke pikiran kita, hidayah datang ke dalam jiwa kita, lalu kita berinteraksi dengan hidayah itu. Arti berinteraksi apa? Kita mencoba mencari nilai-nilai kebenarannya. Benar nggak ini ya? Nah, kita uji coba. Di dalam agama itu boleh. Yang tidak boleh itu, atau yang tidak mampu kita lakukan itu, kalau kita lakukan justru kita yang error, yaitu mencari zat Tuhan. Karena memang otak kita, fisik kita memang nggak sampai. Apalagi Tuhan melalui kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah itu berada di atas aras. Aras itu di atas langit ketujuh. Jarak kita ke langit ketujuh itu aja sudah miliaran tahun. Umur kita paling banter kalaupun kuat itu sampai 50. 50 ke atas itu sudah banyak kekurangan. Dan waktu kita akan habis, tidak sampai pun habis sudah kita wafat. Kalau kita mau cari Tuhan sampai di aras sana. Aras itu di mana kita juga nggak tahu. Dan sampai hari ini orang tidak mampu ke sana. Mungkin karena itu juga orang terhalang untuk mau mencari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan itu nggak terlalu ribet untuk dipikirkan demikian. Karena petunjuk-petunjuknya sudah ada. Nah, yang kedua, yang ketiga ya. Tadi secara logika, yang ketiga secara hidayah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kalau kita mau memahami, mengakui, beriman kepada Allah, ya, sesuai dengan rukun iman yang kita sebutkan tadi. Maka cara berikutnya adalah kita harus terus mendalami agama ini, melakukan penelitian-penelitian. Bayangkan ada seorang profesor, ya, ahli di bidang medis, dia menemukan sesuatu yang luar biasa sekali di dalam tubuh manusia. Lalu dia teringat ada firman Tuhan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian memikirkan dengan sangat dalam. Setelah itu dia bersyahadat masuk Islam. Nah, inilah penelitian tadi yang akan membantu kita lebih jauh. Jadi tidak sekedar hanya kita berlogika. Ya kan? Penelitian-penelitian ini perlu dilakukan. Nah, begitu selanjutnya, saudaraku ya. Nah, yang kemudian adalah beribadah. Nah, beribadah juga bisa menyampaikan kita kepada kebenaran Tuhan. Tapi kemudian kita pikirkan lagi, beribadah seperti apa yang diinginkan Tuhan? Tentu beribadah sesuai dengan petunjuk Tuhan itu sendiri juga. Dari Tuhan yang benar, malaikat yang benar, nabi yang benar. Nah, nabi yang benar bisa kita lihat sejarah hidupnya. Apakah dia seperti apa dan bagaimana? Ya kan? Lalu pencatatan-pencatatan wahyu dan hadis-hadis atau petunjuk-petunjuk nabi dan rasul tadi ini seperti apa? Masuk akal atau tidak? Bisa diuji nggak secara ilmiah? Latar belakang kehidupannya mulia atau tidak? Kalau tidak mulia, tidak mungkin Tuhan mengangkat untuk menjadi nabi dan rasulnya dari orang yang tidak mulia. Tidak mungkin juga nabi dan rasul itu mengkhianati Tuhan, penciptanya. Tidak mungkin. Itu artinya Tuhan salah angkat orang, salah pilih. Ya kan? Seperti misalnya di perusahaan atau di pemerintahan. Ya kan? Rekrutmennya salah. Akhirnya melahirkan pegawai-pegawai, pemimpin-pemimpin yang jahil dan zalim. Nah, demikian selanjutnya saudaraku ya. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.